Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua mahasiswa saya. Nah, pada video kali ini saya ingin membuat pembahasan berkenaan dengan kasus 1 dan kasus 2 pada mata kuliah praktikum pemeriksaan pajak. Nah, saya lihat dulu ya soalnya yang kemarin. Oke. Nah, pada kasus 1 saya akan bacakan, yaitu Herman Aditya merupakan pegawai tetap di PT Kresna Jaya serta memiliki usaha berupa toko bangunan yang dirintisnya sejak bulan Juli 2012. Herman Aditya memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP pada tahun 2015. Pada tanggal 31 Maret 2019, Herman telah menyampaikan SPT. Nah, ini untuk tahun 2018 serta telah membayar pajaknya. Namun ternyata terdapat kesalahan. Jadi dia harus membetulkan SPT-nya, yaitu dari 800 juta menjadi 900 juta. Herman kemudian menyampaikan SPT pembetulan itu pada tanggal 17 September. Tim pemeriksa pajak mulai melakukan pemeriksaan atas SPT tahunan tahun 2018 tersebut pada bulan Oktober 2019. Setelah proses pemeriksaan selesai, pemeriksa kemudian menerbitkan SPHP, yaitu surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pada tanggal 2 Desember 2019. Menurut pemeriksa, seharusnya pajak kurang bayar yang dibayarkan Herman sebelum penyampaian SPT adalah 995 juta. Herman memberikan tanggapan atas ketidaksetujuannya untuk nominal pajak sebesar 95 juta. Namun pemeriksa tetap tidak setuju dan kemudian menerbitkan SKP-KB, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar pada tanggal 23 Desember 2019. Oleh karena itu, Herman membayarkan kekurangan pajaknya sebesar 95 juta pada 4 Februari. Jadi secara rangkumannya, si Herman ini membuat SPT yaitu di bulan Maret ya, itu 800 juta. Ternyata dia sadar bahwasanya ada kekurangan atau kesalahan dalam perhitungan. Sehingga tanggal 17 September itu dia menyusulkan dari yang harusnya 800 menjadi 900 juta. Artinya ada kekurangan pajak sebesar 100 juta. Nah, lalu si Herman ini ada pemeriksaan ya oleh tim pemeriksa pajak. Dari hasilnya yaitu tanggal 2 Desember itu ternyata perhitungannya bukan 900 juta melainkan 995 juta. Nah, artinya naik lagi 95 juta. Nah, itu dibayarkan Herman itu pada bulan Februari 2020 ya. Oke. Pertanyaannya, apakah ada sanksi pajak yang akan dikenakan kepada Herman? Karena Herman menyampaikan SPT pembetulan, berikan penjelasan dan perhitungan sanksi jika ada dan disertai dengan dasar hukumnya. Sesuai dengan UU nomor 28 ya tahun 2007 itu si Herman ini dikenakan sanksi yaitu 2% ya per bulannya. Ini sesuai dengan pasal 8 ayat 2 ya. Jadi apakah ada sanksi? Ada, yaitu 2% per bulan atas kekurangan pajaknya. Lalu yang kedua adalah apabila seandainya Herman ini baru dapat menyampaikan kesalahan SPT-nya pada tanggal 3 November, tadi kan September. Nah, ini 3 November, apakah ada sanksi yang akan dikenakan kepada Herman atas tindakan yang dilakukan Herman tersebut? Berikan penjelasan dan perhitungannya. Nah, apabila dia menyampaikan pembetulannya itu pada tanggal 3 November, maka berdasarkan yang poin A tadi ya, yaitu pasal 8 ayat 2, dia akan dikenakan 2%. Maka 2% mulai dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ya. Jadi 8 bulan itu dia akan membayar 2% kali 8 bulan kali 100 juta, maka ketemulah 16 juta karena dia baru bisa membayarnya itu di bulan November. Maka dari April sampai dengan November
8 bulan dikalikan 2% dikalikan kekurangannya yaitu 100 juta ya. Oke, pertanyaannya yang C adalah berapa besarnya sanksi pajak yang dikenakan kepada Herman terkait kekurangannya yang 95 juta tadi ya, sertai dengan dasar hukumnya. Oke, jadi kita kembali lagi yang 100 juta itu ya, berarti berapa? Berarti 2% kan tadi dari 800 ke 900 dulu nih sebelum 9 tambah lagi 995 ya. Jadi 2% kali April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 6 bulan ya. Jadi 2% kali 6 bulan kali 100 juta. 100 juta itu dari mana sih? 100 juta itu dari 800 naik ke 900 dulu ya. Oke, dari situ ditambah lagi 2% mulai dari September karena dia bayarnya baru Februari ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari 6 bulan ya. 2% kali 6 bulan. Nah, kali 95 juta. Nah, itu ya. Jadi yang dibayar ada 2. Yaitu yang pertama adalah yang atas kekurangan 100 juta. Yang kedua adalah atas kekurangannya yang 95 juta. Itu ya. Jadi totalnya berapa? Yang pertama yaitu 12 juta, lalu yang kedua adalah 11 juta 400 sehingga ketemunya 23 juta 400.000. Ini masih sesuai dengan yang tadi ya pasal 8. Kalau yang pertama pasal 8 ayat 2, yang kedua adalah pasal 13 ayat 2 UU KUP ya. Oke. Nah, sanksi yang kedua ini maksimal dikenakannya itu adalah 24 bulan. Oke, yang D, kapan nih Herman harus membayarkan kekurangan pajak pada SKBKB tersebut? Nah, ini kapan? Karena dia suratnya SKBKB itu pada bulan Desember, maka jatuh temponya itu sampai dengan bulan Januari. Jadi 1 bulan setelah SKBKB tersebut turun ya. Lalu adakah sanksi? Nah, ada sanksi enggak? Ada, jelas yang tadi ya. Yang pertanyaan tadi adalah sesuai dengan pasal 13 ayat 2 UU KUP, yaitu 2% kali 6 bulan kali 95 juta. Karena atas SKBKB itu hanya 95 juta ya. Untuk dendanya yaitu 2% kali 2% kali kekurangan pajak. Nah, ini maksimal 24 bulan. Nah, itu untuk yang kasus 1. Lalu saya lanjutkan langsung untuk kasus 2-nya ya. Sebentar, saya perbesar dulu. Oke, kasus 2 kita ketemu dengan PT Nada Jaya, adalah perusahaan manufaktur yaitu food and beverage ya, yang berkedudukan di daerah Semarang. Nah, pada tahun 2019 audit atas laporan keuangan PT Nada Jaya tahun 2018 diperkirakan baru akan selesai pada tanggal 10 Mei 2019. Oleh karena itu, pada pertengahan April 2019, PT Nada Jaya mengajukan perpanjangan penyampaian SPT tahunan PPh Badan tahun 2018 dan akan membayar kekurangan pajak pada bulan Juni tahun 2019. Tren penjualan yang naik turun beberapa tahun ini mempengaruhi pelaporan perpajakannya sehingga diperiksa oleh KPP Pratama Semarang. Pemeriksaan dimulai pada bulan Juli 2019. Setelah pemeriksaan selesai, pemeriksa memberitahukan kalau hasilnya juga SKBKB sebesar 900 juta pada tanggal 15 Desember 2019. Ternyata 6 bulan kemudian diketahui bahwa pada laporan keuangan tahun 2017 yang diperiksa terdapat biaya belum dirinci, namun dikurangkan oleh pemeriksa pada saat pemeriksaan sehingga muncul SKBKBT
tahun 2017 yaitu sebesar 1 miliar. Setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa konsultan pajaknya yaitu Pak Agus ini yang menyuruh untuk sengaja memperlihatkan pembukuan yang tidak menggambarkan dalam keadaan yang sebenarnya. Artinya dimanipulasi ya. Karena PT Nada Jaya tidak membayar utang pajak tersebut dan membiarkannya untuk jangka waktu yang sangat lama, pejabat pajak tempat PT Nada Jaya berdomisili mengeluarkan surat teguran. Setelah itu karena tidak diindahkan, terbitlah surat paksa. Tapi belum sampai ke penagihan seketika dan sekaligus. Surat paksa atas PT Nada Jaya pun tidak direspon. Nah, selama 1 minggu. Nah, ini namun dia belum sampai ke pencegahan dan penyanderaan atas penangguhan pajak ya, penanggung pajak. Sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan ini ada aset-aset ya mencapai 90 juta rupiah. Nah, ini ada berapa pertanyaan ya? Ada 7 pertanyaan ya. Dengan adanya pengajuan perpanjangan, bagaimana pengenaan sanksi kepada PT Nada Jaya atas penyampaian SPT tahunan PPh Badan tahun 2018. Jadi tadi digambarkan ya bahwasanya PT Nada Jaya ini meminta perpanjangan dalam penyampaian SPT. Nah, apakah boleh? Boleh ya selama 2 bulan. Nah, ini sesuai dengan pasal 13 ayat 1. Nah, PMK 243 garis miring PMK titik 03 garis miring 2014. Nah, ini si WP ini merupakan hak ya. Boleh menyampaikan perpanjangan SPT tahunan badan itu paling lama yaitu 2 bulan sejak batas waktunya. Berarti kalau batas waktunya itu April, berarti dia paling lama 2 bulan yaitu Mei dan Juni. Nah, ini. Apabila besarnya SKPKB hanya dibayar sebagian yaitu 400 juta yang harusnya tadi 900 juta ya pada tanggal 17 Desember 2019 dan baru dilunasi tanggal 20 Januari, berapakah sanksi bunga penagihan yang dikenakan terhadap PT Nada Jaya? Nah, ini bunga penagihannya yaitu yang tadi ya. Tadi kan dari 900 juta. Dia dibayar 400 juta ini pada tanggal 17 Desember. Maka baru dilunasinya Januari, maka dia kenanya berapa? 900 dikurangi 400 kan? Ketemu 500. Berarti 2% kali 1 bulan, karena dari Desember ke Januari itu hanya 1 bulan. 2% kali 1 kali 500 juta, karena ini sudah dibayar 400 juta ya. Jadi ketemu 10 juta. Nah, yang C, apabila besarnya SKPKB dibayar seluruhnya pada tanggal 20 Januari, berapakah sanksi bunganya? Berarti semuanya kan? Nah, berarti 2% kali 1 bulan yang harusnya Desember di bulan Januari, dibayar bulan Januari, kali 900 juta. Jadi ketemu 18 juta. Nah, kalau yang D, ini kan yang atas KB ya, SKPKB. Nah, kalau yang D adalah berapa besarnya sanksi atas SKPKBT tersebut. Sanksinya adalah 100% kenaikan ya. Maka besarnya sanksi kalau dia tadi SKPKBT-nya 1 miliar, berarti sanksinya adalah 100% kali 1 miliar, yaitu 1 miliar. Maka PT Nada Jaya harusnya membayar 2 miliar. Karena atas SKPKBT 1 miliar plus sanksi 100% 1 miliar, ketemulah 2 miliar gitu ya. Oke. Lalu yang D, berapakah besarnya sanksi atas SKPKBT? Sudah ya tadi. Yang E, apabila PT Nada Jaya bersikeras tidak ingin membayar, apakah dapat dilakukan penyitaan? Nah, jadi proses penyitaan yang dilakukan oleh tim jurusita pajak itu apakah boleh? Boleh ya. Jadi kalau memang dia bersikeras, nah ini bersikeras tidak ingin membayar, maka jurusita berhak menyita asetnya dari PT Nada Jaya. Nah,
Tetapi harus ada langkah-langkahnya. Tadi kan sudah ada surat teguran, lalu sudah ada surat paksa, lalu ada pemblokiran sesuai dengan undang-undang penagihan dengan surat paksa ya. Jadi nanti akan disita oleh pejabat jurusita, oleh jurusita pajak. Selanjutnya nanti barang tersebut akan dilelang dan hasil dari lelang tersebut bisa untuk menutup kekurangan pajak dari PT Nada Jaya. Nah, apabila penyitaan dapat dilaksanakan oleh pejabat setempat, aset PT Nada Jaya apa saja yang akan disita? Tadi ada banyak ya. Nah, ada mobil, ada rumah, ada gedung, ada yang mencapai tadi ya. Sebentar, saya ambilkan di soalnya ya. Nah, ini. Ada mobil, tanah, dan bangunan, uang tunai. Nah, ini bisa. Kalau untuk yang printer ini bisa, alat tulis bisa. Jadi semua barang bisa, sebenarnya bisa diambil, kecuali adalah yang obat-obatan atau bahan pokok. Misalnya itu terjadi di kasusnya WPOP, itu misalnya kayak beras, minyak, telur, itu tidak diperbolehkan ya, karena perusahaan nggak mungkin untuk dia ini ya. Jadi ya semuanya aset-aset yang dianggap bisa diambil dan dilelang, maka dia akan mengambil dan melelang untuk melunasi kekurangan pajak tadi yang SKP KBT kan 2M ya. Oke. Kalau kelebihan gimana Bu? Misalnya sudah diambil nih ada 10 aset ya. Ada 10 aset lalu pihaknya DJP mengambil katakanlah 6 aset dari 10 daftarnya dan itu sudah lunas. Berarti ya sudah gitu ya, hanya 6 saja. Tapi ternyata kalau 6 ini sudah diambil ternyata kurang, maka pihak jurusita berhak atau DJP berhak mengambil 4 aset yang masih ada di PT Nada Jaya. Kalau ternyata Bu 10 aset sudah diambil, ternyata butuh 9 aset, masih kurang sedikit, lalu ada 1 aset lagi yang masih sisa diambil, ternyata ada kelebihan, misalnya kurangnya hanya sekitar 50 juta gitu ya. Yang belum diambil tuh mobil misalnya. Mobilnya lakunya berapa? 100 juta misalnya. Berarti nanti yang 50 juta akan dikembalikan kepada WP gitu ya. Nah, ternyata kasusnya kalau ternyata itu ini Bu, mobilnya tuh belum lunas. Masih punyanya leasing, berarti yang 50 juta akan dikembalikan kepada perusahaan atau kepada leasingnya ya, begitu. Oke. Yang terakhir adalah, adakah sanksi yang dikenakan kepada Agus sebagai konsultan pajak yang menyarankan kepada PT Nada Jaya untuk sengaja memperlihatkan pembukuan yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya? Nah, pasti ada ya surat teguran, atau bahkan kalau memang itu dirasa kesalahannya sangat fatal, itu perizinan dari kantor konsultannya Agus ini bisa dicabut gitu ya. Jadi melihat dari seberapa besar kesalahannya gitu ya. Jadi bisa surat teguran atau bisa nanti langsung pemberhentian izin untuk pendirian kantor konsultan pajak. Itu ya untuk kasus 1 dan kasus 2 praktikum pemeriksaan pajak. Semoga dengan video kali ini membantu teman-teman untuk memahami lagi kasus-kasus yang ada pada pemeriksaan pajak yang ada di Indonesia. Itu video dari saya, semoga membantu. Terima kasih sudah melihatnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.